Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Lensa, Lentera Baitus Salam, di mana setiap jawaban memiliki makna dan arti dalam kehidupan kita dan insya Allah menjadi motivasi untuk dunia dan akhirat. Tamu kali ini merupakan seorang yang sangat spesial. Beliau merupakan seorang anak santri kelas 12, seorang hafid. Ia menyelesaikan hafalan 30 juznya di umur 16 tahun. Bersama saya kali ini saudara Fahri. Ya, alhamdulillah Kak Abdul. Apa kabar nih saudara Fahri? Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, Kak Fahri, nama asli Fahri Muhammad Zain, bener? Iya benar itu nama lengkap saya. Nah, Fahri Muhammad Zain Ajahari Hakim. Oh, ada Oh Ajahari Hakim. iya, Aja Hari Hakimnya Ajahari Hakim, panjang juga ya. Dan cukup ini panjang. panggilannya apa nih? Fahri, Ajahari Hakim. Saya biasanya dipanggil KAI nih Kak Abdul sama teman-teman. Oh, dipanggil KAI. Iya KAI. Lahir 20 April tahun 2008, benar? Ya benar. Usia yang masih sangat muda ya. Iya, alhamdulillah. Berarti sekarang sekitar umur berapa? Tahun ini 18 ya? Ya, tahun ini 18 tahun udah. Tahun ini 18 tahun ya? Ah, Usia yang sangat muda menjadi seorang hafid 30 juz usia 18 tahun, Masya Allah. alhamdulillah. Oke, Kai, sebelum saya tanya perjalanan Anda menjadi seorang hafid, saya akan menanyakan, apakah Anda pernah sebelum Anda hafid, apakah Anda sudah pernah mengikuti banyak lomba? Oh, alhamdulillah nih saya pengalaman saya cukup banyak Kak Abdul kalau di lomba hafalan Quran ya khususnya. Heeh. Saya udah pernah juara di lomba 10 juz. 10 juz. Ya, Dan kira-kira berapa kali yang Anda ikuti perlombaan sebelum Anda 30 juz? sebelum saya 30 juz kurang lebih kayaknya ada sih 8 kali. Ada 8 kali 8 kali sebelum 30 juz. sebelum 30 juz. Oke. Waktu itu Anda mondok pada kelas 7 ya? Iya, Baru mulai mondok pada kelas 7. iya. Berapa hafalan yang Anda dapat pada waktu itu? Untuk di kelas 7 itu saya dapat hafalan tuh selama di kelas 7 itu 5 juz alhamdulillah. Kelas 7 dapat 5 juz? Iya, alhamdulillah. Selama 1 tahun di Baitus Salam itu saya dapat 5 juz dan disuruh tasbih juga oleh ustadz saya 5 juz sekali duduk. 5 juz sekali Iya, duduk. sekali duduk itu. Itu juz depan atau belakang? Belakang Abdur itu juz 26 sampai 30. Oh, berarti dimulainya dari belakang dulu, Iya, bukan dari belakang. depan dulu. Lalu kelas 8? Oh, kelas 8 tuh saya nambah sekitar 6 juz Kak Abdur. 6 juz sampai 7 juz. Jadi Oke, kelas 8. berarti nambah 1 juz lah ya, naik dari kelas 7 ke kelas 8 nambahnya 1 juz. Dari kelas 7 sampai kelas 8 tuh maksudnya nambah 6 sampai 7 juz. Sekitar berarti sekitar 11 atau 12 juz. Nah, iya sekitar segitu Kak Abdur. Alhamdulillah. Kirain nambahnya 1 juz. Aduh. Kan kita ini ya, kirain nambahnya hanya 1 juz atau enggak 2 juz ya. Oh, ternyata nambahnya 7 juz. Iya, Iya. sekitar segitu. Berarti total sekitar 12 juz. Iya, 12 juz kelas 8. Alhamdulillah. Dan kelas ya seterusnya, Anda bagaimana perjalanan Anda ketika menjadi seorang hafid dan sekarang bisa menjadi seorang hafid? Bagaimana perjalanan Anda? Kisahkan perjalanan Anda. Perjalanan saya ya Kak Abdur itu sangat lumayan banyak sekali rintangan, suka duka yang saya lewati selama ingin mencapai 30 juz itu. Jadi saya harus memanage waktu, saya harus mengatur waktu sehari-hari saya, waktu tidur, bahkan saya harus mengorbankan waktu tidur saya. Waktu tidur untuk menghafal dan murojaah. Untuk menghafal dan murojaah hafalan Quran. Itu perjuangannya. Oke, berarti harus banyak waktu yang dikorbanin ketika ingin menjadi seorang hafid ya. Tentunya Iya. tidak mudah ya menjadi Iya. seorang hafid itu ya. Iya, tentu saja. Banyak. Nah, tapi di umur Anda yang 18, di umur Anda yang sekarang 18 kan,
biasanya kan usia-usia seperti ini kan sangat krusial gitu kan. Iya. Usia pada masa-masanya nakal, masa-masanya bandel, masa-masanya plenger lah ya bahasanya. Nah, apa motivasi Anda ketika Anda ingin menjadi seorang hafid 30 juz? Nah, saya itu terinspirasi Kak Abdur dari hadis Rasulullah. Nah, itu bunyinya itu kurang lebih seperti ini, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Jadi, di antara baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, di situ Oh. saya tahu, oh berarti kalau di antara banyak remaja nih, pasti banyak yang mohon maaf, mengi judi online ataupun mabuk-mabuk khamar lah, itu saya tahu ini tidak bermanfaat, jadi tidak akan saya lakukan, gitu. Oke. Berarti, motivasinya tentunya untuk ini ya, untuk diri sendiri Iya dan juga, untuk menghilangkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya ya. iya, yang tidak bermanfaat. Dan apa yang menjadi motivasi lagi bagi Anda ketika Anda menjadi seorang 30 juz? Nah, itu tuh ada suatu peristiwa nih Kak Abdur, saya sedikit Ah, oke, cerita apa nih di balik di balik. motivasi, maksudnya di balik motivasi ketika Anda menjadi seorang 30 Nah, juz? ini ada Bagus nih. ceritanya. Ketika bulan April nih Kak Abdur 2020, nah itu kan corona semua nih. Nah, Ya, kakak saya yang mondok ini, pulang ke rumah dan ketika di masjidnya itu dia menjadi imam itu di mana? di Bogor, Oh, di di Bogor, Masjid Al Mubarok. Nah, Masjid Al itu. Mubarak. Iya. Di situ kakak saya tuh yang bernama Kak Syahri lah saya panggil ya, itu dia menjadi imam. Nah, setelah dia selesai jadi imam ada seorang bapak-bapak yang nanya, "Dek, hafalannya berapa?" Nah, gitu. Di situ, kakak saya itu menjawab 10 juz. Nah, di situ kan saya ikut sholat juga. Terus kayak, wah, masya Allah banyak banget hafalan 10 juz. Nah, dari situ saya termotivasi dari kakak saya sendiri awalnya. Dari kakak Anda sendiri? Dari kakak saya sendiri. Jadi saya di situ, ingin mengikuti jejak kakak saya yang salah satunya hafalannya juga banyak gitu, Kak Abdul. Hafalannya waktu itu berapa kakak Anda? Kakak saya waktu itu hafalannya masih 10 juz, gitu. Kelas berapa itu? Itu ketika dia kelas 1 SMA dan saya itu masih kelas 6 SD. Heeh, Ketika Anda kelas 6 SD, Anda termotivasi heeh. dengan kakak Anda yang mempunyai hafalan 10 juz Iya, 10 pada juz. kelas 1 SMA. Iya. Dan yang lebih termotivasinya lagi menurut saya sih pertanyaan dari bapak-bapak yang tadi ya. Iya, itu Itu dia. itu kayak pertanyaan yang, biasanya, di masyarakat tuh terjadi gitu. Bener. Ada anak muda imam, semisal ya, ada anak muda imam, "Oh, hafalannya berapa nih?" Jangan asal imam, kalau cuman hafal trikul gitu ya, Iya. wah masa asal imam? Pasti ditanyain dulu, Hafal bapak-bapak kan namanya juga curiga kan, iya, anak muda ya kan, "Kok bisa jadi imam?" Ternyata pas ditanyain hafal 10 juz, 10 juz, masya Allah banyak Masya banget. Allah. Nah itu bakal, menjadi sebuah motivasi untuk saudara kita dan khususnya kalau kita punya adik, Mhm. ya kan, kayak seperti Anda, Iya, itu akan menjadi motivasi untuk keluarga kita menjadi seorang penghafal Al-Quran. iya, Nah baik, bener banget. Kak Fahri, apa motivasi yang Anda tanamkan, untuk bisa menasihati orang-orang yang ingin menjadi seorang hafid? Karena banyak dari kita, kalangan kita, ketika ia ingin perjalanan menuju seorang hafid 30 juz, biasanya itu ada yang nggak kuat, Iya, gitu. benar. Biasanya ada yang nggak Benar kuat, benar benar. kayak, eee, dia udah punya target nih, tahun depan saya harus 30 juz. Belum lama dia kadang berhenti berhenti, atau kadang di pertengahan dia bisa berhenti, atau kadang di akhir dia pun bisa berhenti. Iya, benar. Nah, sekarang apa nih motivasi dari Kak Fahri untuk, anak muda yang ingin semangat menghafal Quran dan ingin menjadi seorang hafid 30 juz? Nah, salah satu motivasi saya itu adalah ketika kita menjadi hafiz Quran itu Kak Abdur, di dalam Heeh. hadis itu dapat memberikan 10 syafaat bagi keluarganya yang sudah ditetapkan ahli neraka dan itu bisa kita tarik untuk masuk surga Kak Abdur, Dapat gitu. memberikan Syafaat gitu, syafaat. heeh.
Bagi keluarga? Pertolongan gitu nanti di hari Pertolongan. kiamat, Oh, jadi, sangat besar ya iya, manfaatnya. manfaatnya. Syafaat di hari kiamat itu jarang loh orang-orang yang dapat. Iya Karena hanya orang-orang yang tertentu yang bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. iya Dan yang memberikannya itu sangat langka. Dan tentunya seorang hafid bisa memberikan syafaat di hari akhir. Masya Allah. itu dia. Gini Kak, mmm, ustadz saya pernah bilang, kalau motivasi dari saya ya, Iya ustadz saya pernah bilang, menghafal Quran itu bagaikan seseorang sedang menikmati taman. iya, Ketika orang itu susah dalam menghafal Al-Quran, Allah ingin kamu menikmati taman tersebut. Masya Allah, bagus sekali kata-katanya. Nah Benar. itu dari ustadz saya. Nah, tapi saya juga sebenarnya masih ada ini sih Kak Fahri. Saya itu pernah punya target, tahun ini selesai 15 juz. Masya Tapi kadang dalam hati itu rasanya kayak tiba-tiba capek, Allah. tiba-tiba mundur, pengen mundur ya kan. Nah, apakah ada obat dalam hati kita agar kita menjadi agar kita dapat termotivasi lagi? Apa nih salah satu obat atau amalan yang harus kita lakuin biar kita termotivasi dalam menghafal Al-Quran? Nah, Semangat lagi gitu. kalau dari saya ya Kak Abdur, salah satu caranya itu kita membaca Al-Quran dengan artinya, mentadabburinya. Mentadaburinya berarti Iya, menghafal Al-Quran dengan artinya ya? dengan makna-makna yang Dengan maknanya. terkandung di dalam ayat tersebut. Oh, Itu bisa jadi salah satu, penyemangat kita buat terus menghafal Quran gitu. menghafal Al-Quran dengan artinya. Iya, Nah, ada lagi? sama ini sih salah satu kata itu, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Jadi, keistiqomahan ataupun konsistensi kita dalam melakukan perbuatan itu lebih baik dari 1000 karomah ataupun 1000 kemuliaan gitu Kak Abdur. Itu ada Oh, perkataan suatu ulama, seseorang ulama berkata seperti itu. kalau kita istiqomah, Iya, istiqomah itu akan lebih baik dari 1000 karomah gitu, kemuliaan. 1000 karomah. Mhm, itu luar biasa banget. Tapi apakah istiqomah ini dalam semua hal atau gimana? Iya tentu saja ini istiqomah dalam segala perbuatan, tentunya perbuatan yang baik ya Kak Abdur. Oh, istiqomah dalam perbuatan yang baik. Baik, tentu Oke. saja. Kalau kita berbicara tentang istiqomah ya, bagaimana cara kita memulai dari awal ketika kita ingin istiqomah? Apakah kita harus semua amalan harus kita istiqomahin? Kan biasanya berat tuh, ya Iya. kan? Misalnya ada yang harus istiqomah sholat tahajud, istiqomah sholat duha, sholat syuruk, sholat sunnah lainnya, itu harus kita istiqomahin semua nggak kalau kita baru ingin memulai? Gimana? Untuk yang pemula ya, menurut saya pribadi itu kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu Kak Abdur, gitu. Jadi Contohnya? misalnya kita sedekah subuh setiap hari walaupun hanya 500 perak atau 1000 itu yang penting istiqomah setiap hari Yang kita penting lakukan. istiqomah itu. Iya, nggak apa-apa walaupun kayak kelihatannya orang-orang kayak, "Ih, sedekah cuma 1000," tapi kalau kita istiqomah itu luar biasa banget manfaatnya yang bakal kita dapetin gitu. Oh, jadi perbuatan baik walaupun kecil, Kecil, tapi dilakukannya dengan istiqomah. nah itu luar biasa banget manfaatnya yang akan kita dapatkan nanti, gitu. Jadi nggak harus dimulai dari hal yang besar dulu Iya, ya. nggak harus. Oh, berarti bisa ya seseorang itu ketika ingin melakukan istiqomah memulai dari hal yang kecil dan itu pasti akan berdampak besar. Iya Karena eh, sesuatu yang kita lakukan itu dimulai dari kebiasaan, iya benar. ya kan? Kalau kita terbiasa berbuat baik, kayak contohnya tadi kita berinfak mulai dari 500 atau enggak 1000, dan itu ntar akan termotivasi dalam hati, wah, eee, masa setiap hari 1000 sih, Ah, itu dia. ya kan? Pasti ada Biasanya peningkatan. harus ada peningkatan, tapi Heeh. itu emang benar dampaknya ada dalam hati Iya, gitu kan. heeh. Oke Kak Fahri, terima kasih banyak pesannya kepada para pemirsa dan tentunya pada, acara ini, dan ini sangat memotivasi insyaallah akan menjadi diri kita lebih baik
Iya. dan selalu istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Tadi juga banyak sekali manfaat yang ada pada seorang hafid, yaitu dapat memberikan syafaat kepada para keluarganya, para saudaranya di yaumul akhir, dan itu tidak semua orang bisa memberikan syafaat kepada saudaranya yang lain. Baik, eee, itu saja yang kita bisa tampilkan. Terima kasih Kak Fahri Iya, sama atas pesan sama-sama. dan motivasinya. Semoga ini bisa menjadi motivasi dalam Amin hidup amin. kita dan menjadi, amalan yang istiqomah. Bersama Lensa, Lentera Baitu Salam. See you next time.